Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Tegar Delpiansah dari mahasiswa ITB Ahmad Dahlan dengan nomor induk mahasiswa 2061201179 dengan prodi S1 Manajemen kelas B dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan nomor absen 52. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan BEV, dan akan memberikan contoh soalnya. Pengertian subsidi. Subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada perorangan atau bisnis untuk mengimbangi biaya untuk kepentingan kegiatan ekonomi atau tujuan publik tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui fungsi penawaran P sama dengan 10Q pangkat 2 plus 2Q plus 6, dan fungsi permintaan P sama dengan min 6 pangkat 2 min 6Q pangkat 2 plus 150. Dengan subsidi sama 6 rupiah. Hitunglah keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar setelah subsidi, total subsidi dalam kurung S, subsidi dinikmati oleh konsumen dalam kurung SK, dan subsidi yang dinikmati oleh produsen dalam kurung SP. Nah, penyelesaian untuk subsidi, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Dari penyamaan fungsi permintaan dan penawaran ini diperoleh harga dan kuantitas. Buka kurung P dan Q tutup kurung sebelum subsidi. Berubah fungsi penawaran. Fungsi penawaran baru adalah fungsi penawaran awal dikurangi sebesar subsidi. Nah, misalnya fungsi penawaran P sama dengan 10Q pangkat 2 plus 2Q plus 6 dan subsidi 6. Maka P pangkat 1 sama dengan 10Q pangkat 2 plus 2Q plus 6 dan min 6. Maka fungsi P pangkat 1 sama dengan 10Q pangkat 2 plus 2Q. Fungsi penawaran setelah subsidi sama dengan fungsi permintaan. Dari penyampaian fungsi ini akan diperoleh harga dan kuantitas setelah subsidi dalam kurung P pangkat 1 dan Q pangkat 1. Tentukan S sama dengan S kali Q pangkat 1 dengan SK sama dengan dalam kurung P min P pangkat 1 dikali Q1 dan SP sama dengan SK min atau SP sama dengan S min SK. Nah, di sini saya akan memberikan rumus pendapatan atau penerimaan. Fungsi penerimaan dinyatakan dengan R sama dengan V kali Q. Penerimaan atau revenue merupakan perkalian antara harga dan kuantitas. Dan fungsi biaya atau total cost. Biaya yang dikeluarkan untuk produksi terdiri dari biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau VC. Nah, dengan rumus seperti ini. TC sama dengan FC plus VC dan TC sama dengan AQ pangkat 2 plus BQ plus C. Nah, fungsi laba dan rugi seperti ini teman-teman. Persamaan fungsi laba dalam kurung profit function sama dengan V diperoleh dari persamaan fungsi biaya dalam kurung C dan persamaan fungsi penerimaan dalam kurung R. Apabila penerimaan total lebih besar dari biaya total, R lebih dari C, maka dikatakan laba V sama dengan R min C. Apabila penerimaan total lebih kecil dari biaya total dalam kurung L kurang dari C, maka dikatakan rugi V sama dengan C min R. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang BEV atau break even point atau titik pulang pokok atau titik impasse terjadi apabila penerimaan total sama dengan biaya total R sama dengan C. Contohnya, keuntungan maksimum terjadi pada tingkat Q sama dengan min Q per 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan total. Konsep penerimaan total adalah semua jenis penerimaan yang diperoleh melalui hasil kali antara harga dengan jumlah produk yang terjual. Secara matematis dapat disajikan sebagai berikut. Nah, rumusnya seperti ini. TR sama dengan V kali Q. Dengan keterangan TR sama dengan penerimaan total
Q sama dengan jumlah produk yang dijual, dan V sama dengan harga produk per unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar. Biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap fixed cost atau FC, dan biaya variabel adalah variable cost sama dengan C, VC. Nah, biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuatu perusahaan dalam operasinya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan yang besarnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Dan biaya total atau total cost adalah jumlah biaya tetap dalam kurung FC dan biayanya variabel dalam kurung FVC. Nah, selanjutnya FC sama dengan K, VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ. TC sama dengan FC plus PC atau TC sama dengan K plus PQ. K konstanta dan V layering kurva variable cost dan total cost. Fungsi penerimaan adalah fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang. TR sama dengan V kali Q. TR total revenue atau penerimaan total, V harga, dan Q kuantitas barang yang terjual. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh soal. Seperti ini teman-teman. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 20.000 plus 100 Q, sedangkan penerimaan totalnya TR sama dengan 200 Q. Pada tingkat berapa perusahaan mengalami pulang pokok? Apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Nah, ini dia jawabannya. BFV dibagi TR sama dengan TC. Diketahui TR sama dengan 200 Q dan TC sama dengan 20.000 plus 100 Q. TR sama dengan TC 200 Q sama dengan 20.000 plus 100 Q. 100 Q sama dengan 20.000 dan Q sama dengan 200. Jika Q 100 sama dengan 150, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Besarnya kerugian adalah TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Q sama dengan 20.000 plus 100 dalam kurung 150. Kenapa 150? Karena Q di sini. Jadi TC sama dengan 35.000. Nah, selanjutnya TR sama dengan 200 Q sama dengan 200 dalam kurung 150. TR sama dengan 30.000. Karena TC lebih dari TR, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp5.000. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.